Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang statistika data tunggal. Kelompok kami terdiri dari Amanda Septia, Amanda Salama, Amalia Kusumadewi, Amelia Kartika, dan saya Nanda Leoputri. Statistik adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Statistik data tunggal. Statistik adalah kumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Contohnya statistik penduduk, kelahiran, pendidikan, produksi, pertanian, dan sebagainya. Ukuran sebagai wakil dari kumpulan data yaitu mean, median, modus, simpangan baku, ragam, dan jangkauan. Data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam dua kelas interval. Adapun penyajian data dapat berupa data tunggal dan data kelompok. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Mean. Mean yaitu nilai dari rata-rata pada suatu data. Mean didapatkan dengan cara menjumlahkan semua data yang ada kemudian membaginya dengan jumlah yang ada pada data tersebut. Rumus untuk menghitung mean ada 2, yaitu rumus ketika penyajian data menjadi daftar dan rumus ketika penyajian datanya disajikan pada tabel. Selanjutnya modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Untuk menghitung modus pada data tunggal tidak perlu menggunakan rumus. Cara mencari modus yaitu dengan melihat data mana yang paling banyak ada di data tersebut atau data mana yang memiliki frekuensi terbanyak jika disajikan pada tabel. Median. Median yaitu nilai tengah dari suatu data. Adapun untuk menentukan median dari suatu data harus dipastikan data yang ada harus terurut dengan benar, yaitu dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian bisa langsung menghitung median dengan rumus yang ada di samping. Untuk menghitungnya pun menggunakan rumus sesuai jumlah data yang ada, apakah ganjil ataupun genap. Untuk data ganjil, rumusnya yaitu data ke n dibagi n plus 2 per 2. Untuk data genap, yaitu data ke n dibagi n per 2 ditambah dalam kurung n per 2 plus 1 dibagi 2. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, diketahui dari data nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 9 yaitu 2, 3, 5, 7, 7. Tentukanlah min, modus, dan median dari data tersebut. Untuk jawabnya, pertama kita cari min, yaitu x bar sama dengan sigma x per n. X bar sama dengan 24 per 5, yaitu 4,8. Untuk modusnya 7, karena di sini data yang paling banyak muncul itu 7 sebanyak 2 kali. Mediannya yaitu untuk data ganjil digunakan rumus n plus 1 dibagi 2, yaitu 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan 3. Maka mediannya terletak pada data ketiga, yaitu 5. Selanjutnya ukuran letak. Ukuran letak yaitu ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data berurutan menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang. Jika data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar dengan garis bilangan dapat ditunjukkan sebagai berikut. K1 ke K2 itu beda 25%. Dan K2 ke K3 itu beda 25%, sama seperti K3 dan ke K4. Setelah data diurutkan dari letak kuartilnya terlebih dahulu, setelah itu baru dicari nilainya. Rumus letak kuartil adalah letak K1 sama dengan data keberapa I dikali dalam kurung n plus 1 dibagi 4. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah ukuran letak
yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Dengan demikian, terdapat 9 desil, yaitu desil ke-1 atau D1, desil ke-2 atau D2, sampai desil ke-9 atau D9. Rumusnya adalah letak D1, DI sama dengan data keberapa? I dikali N plus 1 dibagi 10. Selanjutnya adalah persentil, adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Dengan demikian, terdapat 99 persentil, yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Rumus persentil adalah letak PI sama dengan data keberapa? I dikali N plus 1 per 100. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu yang pertama diketahui data sebagai berikut: 2, 4, 3, 8, 5, dan 9. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Setelah diurutkan menjadi 2, 3, 3, 4, 5, 8, 9, menghasilkan N sama dengan 7. Letak Q1 sama dengan 1 dikali dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 7 plus 1 dibagi 4 menghasilkan 2. Jadi letak Q1 sama dengan 2. Letak Q2, 2 dikali N plus 1 per 4 sama dengan 2 dikali 7 plus 1 per 4 sama dengan 4. Jadi letak Q2 itu sama dengan 4. Letak Q3, 3 dikali N plus 1 per 4 sama dengan 3 dikali 7 plus 1 per 4 sama dengan 6. Jadi Q3 sama dengan 8. Lalu ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan D1 dan D3 dari data 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, dan 9. N sama dengan 13. Letak D1 sama dengan 1 dikali 13 plus 1 per 10 sama dengan 14 per 10 sama dengan 1, 2 per 5. Jadi D1 sama dengan 3 ditambah 2 per 5 dikali 4 kurang 3 sama dengan 3,4. Letak D3 sama dengan 3 dikali 13 plus 1 per 10 sama dengan 42 per 10 sama dengan 1 per 5. Jadi letak D3 sama dengan 5 per 5 ditambah 1 per 5 dikali 5 dikurang 5 sama dengan 5. Nama saya Amelia Kartika dan saya akan melanjutkan dari Amanda Tasya Salama. Nah, kali ini ada contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan P40 dan P80 dari data 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, cara menjawabnya, N sama dengan 13. Kita lihat dari letak P sama dengan 40, jadi 40 kurung buka 13 ditambah 1 kurung tutup per 100 sama dengan 560 per 100 sama dengan 53 per 5. Nah, jadi P-nya itu 5 ditambah 3 per 5 dikali 6 dikurang 5 sama dengan 5,6. Nah, kalau kita lihat dari letak P80 menjadi 80 kurung buka 13 ditambah 1 kurung tutup per 100 sama dengan 1120 per 100 sama dengan 11 1 per 5. Nah, jadi P80-nya sama dengan 7 ditambah 1 per 5 kurung buka 8 dikurang 7 kurung tutup sama dengan 7,2. Lalu saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah,
Untuk jangkauan tersendiri ini terbagi atas dua jangkauan, yaitu ada jangkauan data dan ada juga jangkauan kuartil. Nah, di jangkauan data tersendiri itu adalah didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, rumusnya itu J sama dengan X maksimal dikurang X minimum. Lalu kalau di jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Nah, rumusnya J sama dengan Q3 dikurang Q1. Lalu di sini terdapat contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu ada hitunglah rentang dari 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Nah, cara menjawabnya, data terbesar X maksimal adalah 25 dan data terkecil atau minimalnya itu adalah 17. Jadi dengan demikian rentang atau jangkauannya adalah dengan kita lihat dari rumus yaitu X maksimal dikurang X minimal sama dengan 25 dikurang 17 sama dengan hasilnya 8. Nah, di contoh soal yang kedua itu terdapat jangkauan antar kuartil dari 16, 18, 15, 19, 17, 15. Nah, cara menjawabnya dari urutan data 15, 15, 15, lalu kita mengurutkan ke angka yang agak sedikit lebih besar lagi menjadi 16, diurutkan lagi sampai yang paling terbesar yaitu 17, 18, 19. Nah, kita lihat cara menyelesaikan Q1-nya adalah 15 ditambah 15 per 2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Nah, kalau Q3-nya 17 ditambah 18 per 2 sama dengan 35 dibagi 2, yaitu hasilnya 17,5. Nah, jadi Q3 dikurang Q1 adalah 17,5 dikurang 15 sama dengan 2,5. Yang terakhir ada simpangan. Simpangan yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya adalah 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Kedua ada simpangan rata-rata, yaitu sekumpulan data kuantitatif yang tidak berkelompok dan dinyatakan dengan X1, X2, sampai Xn. Rumusnya adalah sigma dari nilai data PI dikurang dengan rata-rata lalu dimutlakan dan dibagi dengan banyaknya data. Terakhir, ada simpangan baku, yaitu ukuran sebaran statistik lazim yang mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebut tersebar. Rumusnya adalah akar dari sigma nilai data ke I dikurang dengan rata-rata data dan dikuadratkan lalu dibagi banyaknya data. Ada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu tentukan simpangan kuartil dari data 4, 3, 5, 6, 4, 5, 7, 6, 8, 3, 8, 9, 10. Pertama-tama, urutkan data dari data terkecil ke data terbesar yaitu 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Kuartil 1 terletak di antara angka 4 sehingga harus ditambahkan lalu dibagi 2. Jadi 4 ditambah 4 per 2 sama dengan 4. Kuartil 2 terletak di 6 dan kuartil 3 terletak di pertengahan 8 sehingga 8 ditambah 8 per 2 sama dengan 8. Terakhir, mencari simpangan kuartilnya yaitu 1/2 dalam kurung 8 dikurang 4 sama dengan 2. Contoh soal nomor 2 yaitu tentukan simpangan rata-rata dari 4, 3, 9, 6, 8. Pertama-tama harus menentukan rata-rata datanya, yaitu jumlahkan semua data lalu dibagi banyaknya data. Maka 4 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Langkah kedua, menentukan simpangan rata-ratanya, yaitu dari data tersebut dikurangi 6. Maka 4 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6 ditambah 9 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 dan harus dimutlakan lalu per 5. Hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan hasilnya 2. Contoh ketiga yaitu tentukan simpangan baku dari 4, 3, 9, 6, 8 sama seperti nomor 2.
Pertama-tama harus menentukan rata-rata datanya, yaitu jumlahkan semua data lalu dibagi banyaknya data. Itu menghitung rata-ratanya 4 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 lalu dibagi 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Langkah kedua menentukan simpangan bakunya, yaitu akar dari 4 kurang 6 dikuadratkan lalu ditambah 3 dikurang 6 dan dikuadratkan, 9 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 6 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 8 dikurang 6 dan dikuadratkan lalu dibagi 5. Hasilnya akar 4 tambah 9 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan akar 26 per 5 sama dengan hasil akhirnya yaitu akar 5,2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.